Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Prabu Film akan membahas kisah pertarungan dahsyat antara Ronggo Lawe melawan Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Namun sebelum itu silahkan klik tombol subscribe dan like video ini. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita ke kontennya. Di awal film, kita diperlihatkan sang aktor utama kita, Arya Kamandanu, yang sedang akan meletakkan secarik surat untuk ayahnya. Kamandanu ingin berpesan bahwa ia ingin berkelana, mengembara dan meninggalkan rumah untuk sementara waktu. Namun tanpa disangka, Arya Kamandanu melihat tulisan surat ayahnya yang ditujukan kepada sang Prabu Singasari, yang isinya sangat membuat Kamandanu terluka. Di kampung tempat tinggal hamba Kurawan, ada seorang empu senjata yang juga baik mutunya. Dia bernama Empu Ranubaya. Berkali-kali hamba mengajak dia untuk ikut mengerjakan pesanan Paduka Gusti, tapi dia selalu menolak, bahkan berani menghina Gusti Prabu sendiri. Hamba bersedia membantu utusan Paduka untuk menindak Empu Ranubaya yang cenderung untuk berkhianat. Empu Ranubaya yang dimaksud dalam surat itu adalah guru Arya Kamandanu, sekaligus saudara seperguruan dari ayah Kamandanu itu sendiri. Mengetahui hal yang membahayakan gurunya, tentu Kamandanu langsung bergegas menuju rumah Empu Ranubaya. Sedangkan di sisi lain, Empu Hanggareksa, ayah Kamandanu itu, sedang melaporkan tindakan Empu Ranubaya kepada Prabu Kertanegara, yang tentu saja Raja Singasari itu merasa dikhianati, dan ia pun mengutus panglima terbaiknya untuk menangkap Empu Ranubaya. Kelihatannya di surat ayahanda semacam ada persaingan antara beliau dengan guru. Aku tidak pernah merasa bersaing dengan siapapun. Dengan penolakanku untuk tidak bekerja sama kepada Singasari, seharusnya dia lebih merasa gembira karena tidak ada saingan. Saya cemas kalau tentara Singasari akan menyiksa guru. Tidak akan kubiarkan siapapun menyentuh kulitku. Keesokan harinya, pasukan Singasari yang dipimpin oleh Ronggo Lawe, mereka bergerak menuju desa Kurawan, tempat Empu Ranubaya tinggal. Dan singkat cerita, hampir seharian mereka berkuda dan mereka memutuskan untuk menginap di salah satu penginapan di desa pinggir hutan Gandasari. Dan secara kebetulan, penginapan yang mereka tuju terdapat para begundal Empu Tong Bajil dan juga Dewi Sambi. Ada apa, Lejong? Guru, ada orang Singasari yang dulu pernah mau saya rampok. Sekarang saya mau merampoknya lagi sampai berhasil. Tidak boleh tidak, Guru. Orang Singasari. Silakan tuan-tuan istirahat di sana. Tempatnya sudah tersedia. Yang tinggi besar itu namanya Rangga Lawe. Dia salah satu perwira Singasari yang cukup tangguh. Dia sudah punya banyak pengalaman dalam berbagai medan pertempuran. Anak Wiraraja itu sangat sakti. Diceritakan, para anak buah Tong Bajil itu dulu pernah mencoba untuk merampok prajurit Singasari, namun mereka gagal. Dan kali ini mereka merasa cukup percaya diri karena mereka telah menjadi murid Tong Bajil. Dan apalagi kali ini mereka bersama Tong Bajil dan Dewi Sambi yang sangat terkenal sakti mandraguna. Kalian masih kenal saya? Tentu. Kamu adalah kelas kambing yang pernah mau merampok kami. Dan sekarang saya mau minta semua harta yang kalian bawa. Jangan main-main. Kumpulkan seluruh uang kawan-kawanmu. Katakan pada mereka, aku sangat butuh. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan lagi, dan kali ini terlihat para punggawa tak mampu mengalahkan para perampok tersebut, sehingga membuat Senopati Pranaraja turun tangan dan mengalahkan perampok-perampok tersebut. Melihat anak buahnya berhasil dikalahkan,
kini giliran Dewi Sambi dan Tong Bajil untuk turun tangan. Sabar. Kenapa tiba-tiba tuan yang terhormat ini menyerang dia? Mereka mau merampok kami. Dan ini benar-benar satu penghinaan langsung kepada tentara Singasari. Benarkah kamu mau merampok mereka, Jaran? Bohong, Guru. Saya tidak pernah bilang mau merampok. Saya minta secara baik-baik seluruh harta mereka. Nah, mereka kan hanya mau meminta. Kalau Tuan mau memberi, ya silakan. Kalau tidak mau, jangan langsung main cabut keris. Saya kira yang punya keris bukan hanya Tuan saja. Tidak hanya pandai bertarung, Dewi Sambi dan Tong Bajil juga pandai bersilat lidah. Pranaraja yang habis kesabarannya, ia langsung menyerang tanpa mengetahui kekuatan lawan. Dewi Sambi yang sangat sakti mandraguna, ia berhasil memojokkan Pranaraja dan berhasil menyeretnya keluar dari warung tersebut. Sedangkan Empuh Tong Bajil, dia mencoba menghalangi Empuh Hanggareksa dan juga Rangga Lawe saat mereka ingin menolong Pranaraja di luar. Hati-hati, Paman. Selamatkan nyawanya, Paman. Biar aku yang menghadapi mereka. Melihat Pranaraja berhasil dilumpuhkan, akhirnya Ronggo Lawe turun tangan. Ia menghadapi kedua iblis sakti mandraguna itu seorang diri. Pertarungan ini akan menjadi salah satu pertarungan yang paling dahsyat di film Tutur Tinular yang legendaris ini. Kamu telah melukai seorang prajurit Singasari. Artinya, kamu sudah berani melawan negara. Gampang sekali mencap orang melawan negara. Sebagai pimpinan, seharusnya Tuan bisa lebih bijaksana. Apakah Tuan tidak melihat sendiri anak buah Tuan itu berbuat sewenang-wenang? Jangan memutar balik kenyataan, Nyi Sanak. Aku melihat kalian memang sengaja memancing keributan. Itu juga tuduhan Tuan, bukan perbuatan kami. Jadi seharusnya Tuan yang kami beri pelajaran. Tak dapat diselesaikan dengan cara baik-baik. Pertarungan besar pun terjadi. Walau 2 lawan 1, terlihat Tong Bajil dan Dewi Sambi sangat kewalahan menghadapi Rangga Lawe. Dewi Sambi yang memiliki jurus andalan bernama jurus Tapak Wisa, ia berhasil mengenai dada Rangga Lawe. Namun dengan tenaga dalam tingkat tinggi, Rangga Lawe bisa menangkal kerusakan yang disebabkan oleh jurus tersebut. Tuan Rangga Lawe, kalau Tuan mampu mengalahkan saya, silakan kami semua Tuan bawa ke penjara Singasari. Tapi kalau saya mampu mengalahkan Tuan, kami semua harus dibebaskan. Boleh, tapi yang disebut kalah adalah sampai mati. Kau atau aku yang mati. Tuan Rangga Lawe, syarat Tuan kami terima. Tapi jangan salahkan saya kalau Tuan mati lebih dulu. Pertarungan puncak habis-habisan antara Rangga Lawe melawan Tong Bajil dan Dewi Sambi masih terus berlangsung. Pertarungan pendekar tingkat tinggi itu memakan waktu sangat lama. Mereka bertarung habis-habisan dari siang hingga malam. Pertarungan puncak mereka dihentikan oleh seorang patih gelang-gelang yang bernama Kebumundaran.
kerajaan Gelang-Gelang merupakan kerajaan bawahan Singasari. Jadi tidak heran Ranggalawe mengenal sosok Patih Kebemundarang. Tuan Ranggalawe, mereka ini adalah orang-orang saya. Sebagai Patih Gelang-Gelang, saya minta maaf atas kesalahan mereka. Saya tidak suka diolok-olok. Mereka jelas telah melecehkan kami, tentara Singasari. Itulah mereka. Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Mereka tidak kenal Tuan Ranggalawe yang sudah termasyhur sebagai panglima perang pilih tanding. Baik, karena Tuan sebagai pejabat Gelang-Gelang, saya maafkan mereka. Tapi saya tidak mau melihat mereka di tanah Singasari. Kalau masih juga saya jumpai mereka, terpaksa mereka akan berhadapan denganku. Dan hukumannya, mati. Terima kasih Tuan Ranggalawe. Saya akan perintahkan mereka untuk kembali. Sekarang juga. Ya, itu tadi kisah pertarungan seru Ranggalawe melawan Tong Bajil dan Dewi Sambi. Ikuti terus channel ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih sudah nonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.